Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikhwah sekalian, kita bersyukur pada Allah dipertemukan kembali di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Tapi untuk terus tentu saja semangat meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Salah satunya adalah ibadah di bidang keilmuan. Pagi ini kita akan mendaras buku Buya Natsir rahimahullah ta'ala, judulnya Keragaman Hidup Antar Agama. Ini adalah khutbah Hari Raya Idul Fitri beliau tahun 1387 Hijriah bertepatan dengan tahun 1968 Masihiyah di lapangan Proyek Senen Jakarta. Jadi ini disampaikan oleh beliau tahun 1968. Cetakan pertama November 69, cetakan kedua Februari 1970. Jadi bertepatan pula khutbah terkait dengan keragaman hidup antar agama ini dengan seruan dari Paus Paulus ke-6 yang mengirimkan seruannya kepada para pemimpin-pemimpin agama, terutama pemimpin-pemimpin agama Islam, agar sama-sama menjadikan hari 1 Januari 1968 menjadi hari perdamaian. Nah, khutbah Idul Fitri Buya Natsir ini mengandung dasar-dasar untuk menegakkan keragaman hidup beragama sebagaimana diajarkan Islam dan apa-apa yang perlu dihindarkan untuk memelihara keragaman itu secara konkret. Itu pengantar di tahun 70-an ketika buku ini cetak ulang yang kedua. Beliau mulai membahas dengan bersyukur kita telah sampai kepada Hari Raya Idul Fitri. Lalu kemudian beliau bahas terkait dengan tauhid untuk persaudaraan universal. Beliau katakan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam istilah kita umat Islam disebut tauhid. Tauhid menuju kepada dua jurusan ibarat pisau bermata dua. Tauhid berarti beriman kepada Allah, Khalik yang satu, sekaligus ini berarti pengakuan akan kenyataan bahwa umat manusia itu adalah satu sebagai makhluk dari Khalik yang satu. Yakni bahwa umat manusia merupakan satu keluarga atau persaudaraan yang semua anggota-anggotanya tanpa kecuali sama-sama berhak hidup. Terdiri dari unsur-unsur fitrah kejadian yang sejenis, sama-sama memiliki martabat kemanusiaan. Abu Yu'la berkata, beliau kutip, Al-khalqu kulluhum iyalullah, fahabbuhum ilaihi anfa'uhum li'iyalih. Semua makhluk adalah tanggungan Allah, dan yang paling dicintainya ialah yang paling bermanfaat bagi sesama tanggungannya. Nah, kata beliau, bagi kita umat Islam, takwa kepada Allah melahirkan rasa persaudaraan universal di antara umat manusia. Iman kepada Allah menimbulkan sikap menghormati martabat pribadi sesama manusia. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah penduduk bumi ini, niscaya kamu akan disayangi oleh siapa yang di langit. Beliau selalu kutip hadis ini, bahkan ketika beliau sampaikan nasihatnya kepada putra-putri beliau, ya, itu tercantum dalam buku Aba Nasir, Aba M. Nasir sebagai Cahaya Keluarga. Inilah dua segi dari kalimat tauhid yang kita kumandangkan dini hari. Segi hablum minallah dan hablum minannas yang tak bisa dipisah-pisahkan. Jadi tauhid itu punya dua dimensi, hablum minallah dan hablum minannas. Bagi kita, keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa bukanlah sekedar salah satu dalil atau teori falsafah yang dikunyah-kunyah dan dikagumi. Akan tetapi adalah titik tolak hidup kita. Mengandung kode dan etik yang positif untuk pedoman hidup di tengah-tengah sesama makhluk di dunia ini. Jadi tauhid bukan hanya sekedar teori, tapi merupakan mabda hidup kita, kode etik yang menjadi pedoman hidup di antara sesama makhluk Allah. Saudara-saudara, kata beliau, Kitabullah dan Sunnah Rasul mengajarkan kepada kita bahwa bumi Allah bukanlah monopoli kita semata.
Ia iyalullah, umat manusia sebagai keluarga tanggungan Allah, kata beliau. Sebagai keseluruhan terdiri dari bermacam-macam unsur, unsur berbagai bangsa, unsur berbagai aliran kepercayaan dan agama. Itulah dunia. Kitabullah memberi tuntunan supaya kita umat Islam jangan bingung menghadapi keadaan yang sudah merupakan sunnatullah itu. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-Baqarah 147. Beliau kutip firman Allah Subhanahu wa taala, kebenaran itu dari Tuhanmu, maka sekali-kali janganlah kamu termasuk orang yang bingung dan ragu-ragu. Memang masing-masing golongan mempunyai arah yang ditujunya. Wa likulli wijhatun huwa muwalliha. Masing-masing golongan itu mempunyai arah dan tujuannya. Al-Baqarah 148. Adapun kita tidaklah untuk a priori bermusuhan dengan golongan-golongan lain yang berbeda dengan kita. Tidak pula untuk meleburkan diri dengan aliran-aliran itu semua. Jadi kita tidak a priori, tidak menafikan, tidak menghilangkan, tapi juga kita tidak meleburkan diri dengan yang lain itu. Akan tetapi, kata beliau, peranan kita sendiri di tengah-tengah persimpang siuran itu adalah bangun dan maju dengan identitas kepribadian sendiri. Berlomba-lomba dengan mereka semua untuk berbuat kebaikan. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebajikan. Al-Baqarah 148. Yakni berlomba-lomba berbuat kebajikan untuk umat manusia. Melaksanakan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah menjadi pegangan hidup kita tanpa ragu-ragu. Jadi itulah yang beliau maksud dengan tauhid untuk persaudaraan universal. Bahwa ada beragam keyakinan, beragam aliran, beragam bangsa. Nah, kemudian kita sebagai muslim punya tauhid. Tauhid ini adalah dasar persaudaraan universal. Kita tidak menafikan yang lain, tapi kita juga tidak melebur dengan yang lain itu. Kita punya identitas sendiri, kata beliau. Jadi bangun dan maju dengan identitas kepribadian sendiri, lalu berlomba-lomba dengan mereka semua dalam kebaikan. Yang kedua, beliau berbicara terkait manusia adalah umat yang tunggal. Saudara-saudara, kata beliau, Kitabullah dan sunnah Rasul mengajarkan kepada kita pedoman untuk memecahkan persoalan-persoalan hidup yang seringkali menimbulkan perselisihan paham. Kita sudah sama-sama mafhum bahwa beliau selalu terkait dan terikat sangat kuat kepada dalil, kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau tidak pernah terlepas dalam sikap hidup beliau, segala tindak tanduk beliau dan perilaku beliau dari pedoman terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, dia beliau tegaskan. Malah bisa mengakibatkan pertengkaran dan bentrokan bila mana sudah dimasuki oleh hawa nafsu dalam berbagai bentuknya, berupa ta'assub buta dan takabur. Kana nasu ummatan wahidah. Manusia itu satu umat yang satu, yang tunggal. Al-Baqarah 213. Demikian ditegaskan prinsip kesatuan umat manusia sebagai makhluk ilahi. فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ atau فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ. Maka Allah membangkitkan para nabi sebagai penggemar dan pemberi peringatan, pemberi kabar gembira, pemberi peringatan. Ia turunkan beserta mereka kitab dengan membawa kebenaran, supaya kitab itu memberi keputusan antara manusia dalam hal yang mereka perselisihkan. Inilah kitabullah dan sunnah Rasul itu fungsinya, kata beliau. Al-Baqarah 213. Bahwa dalam tubuh umat manusia sebagai keseluruhan ada berbagai bangsa dan bahasa. Adalah satu fakta kehidupan yang tidak dapat dimungkiri. Sudah begitu sunnatullahnya. Menurut hikmah iradah ilahi dan tidak bisa dirubah. Realitasnya kehidupan itu begitu. Akan tetapi perbedaan bangsa dan suku bangsa, berlainan bahasa, warna kulit, dan tingkat kecerdasan tidak boleh dijadikan sumber sengketa. Tidak boleh dijadikan sumber kesombongan, sumber mau menguasai sendiri. Kepada umat manusia sebagai keseluruhan dipesankan terlebih dahulu bahwa adanya berbagai bangsa dan suku bangsa
ialah untuk berlaku kenal mengenal, memberi dan menerima satu sama lain. Lita'arufu. Adapun cinta bangsa dan rasa kebangsaan adalah merupakan pendorong bagi perlombaan dalam mencapai kemajuan. Ini menjadi penjelas bahwa bagi Buya Nasir rahimahullah ta'ala, mencintai bangsa dan negara itu boleh, bahkan harus gitu. Jadi cinta tanah air itu dalam Islam didorong agar kita memiliki semangat dan kecintaan terhadap tanah air kita. Tapi motifnya harus karena atas dasar Islam. Motifnya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam menyumbangkan sebanyak-banyaknya kemaslahatan bagi lingkungan yang lebih luas, bagi kebahagiaan umat manusia. Beliau melanjutkan, tidak ada tempat bagi kesombongan dan kecongkakan bangsa atau asobiyah jahiliyah. Tidak ada tempat bagi kecongkakan ras atau rasialisme. Tidak ada tempat bagi xenofobi, kemudian rasa benci sesama manusia lantaran berlainan bangsa. Ini kita kemarin ada kasus ya, siapa itu yang tokoh PSI itu, perempuan keluar dari PSI pamit, lalu kemudian malah dicemooh, diejek, dihina, dilecehkan gitu, dengan mengait-ngaitkan dengan ras gitu. Nah, tentu saja ini sesuatu yang nista gitu, perbuatan yang keji gitu. Orang disebut dengan rasnya untuk dalam rangka menghina dan melecehkan. Nah, hal yang seperti ini memang jelas harus dipidana gitu. Karena itu jelas bukan ukuran nasionalisme yang benar gitu. Nah, sebagaimana disampaikan oleh Buya Nasir, pasti itu karena dorongan hawa nafsu kata beliau. Ketika berbicara hal yang tidak semestinya dan tidak sopan seperti itu. Hanya ada satu ukuran bagi tinggi rendahnya mutu seseorang, kata beliau, yakni pembaktiannya. Bukan warna, bukan bahasa, bukan keturunan, bukan pula pangkat. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Al-Hujurat 13. Hai manusia, sungguhnya kami telah menjadikan kamu dari laki-laki dan perempuan. Kami telah menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal satu sama lain. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah pada sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, maha sadar, beliau terjemahkan di sini. Agar jangan ada keraguan dalam hal ini, Rasulullah SAW menekankan dengan keluhuran jiwa dan pribadinya dalam khutbah perpisahannya di Padang Arafah, Inna akramakum indallahi atqakum la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Beliau bersabda, sesungguhnya yang termulia di antara kamu pada sisi Allah ialah yang paling berbakti di antara kamu atau paling bertakwa di antara kamu. Tidak ada kelebihan seorang Arab dari orang Ajam melainkan dengan takwanya. Ajam itu orang bukan Arab ya. Kemudian beliau bertanya, ala hal balagtu, wahai perhatikanlah, sudahkah ini aku sampaikan? Maka setelah dijawab oleh para sahabat, maka beliau berkata, Allahumma qad balagtu. Ya Allah, sebenarnya memang sudah aku sampaikan. Maka beliau menunjuk ke atas lalu berkata, Allahumma syhad fal yuballigh syahidu minkumul ghaiba. Wahai Tuhanku, saksikanlah. Maka barang siapa yang menyaksikan ini, sampaikanlah risalah ini kepada yang tidak hadir. Dalam kitab Fiqh Dakwah, beliau memberikan judul timbang terima. Ya, kalimat seperti ini, timbang terima dakwah, bahwa setelah Rasulullah tiada, para sahabat harus melanjutkan dakwah gitu kepada generasi berikutnya. Itulah dasar keragaman hidup berdampingan antar bangsa, bersih dari kesombongan dan kecongkakan bangsa dan jenis. Saudara-saudara, kata beliau, takwa, demikian tuntunan Allah dan Rasul, adalah satu-satunya kriteria penentuan tinggi rendahnya mutu sesuatu bangsa atau golongan ataupun pribadi orang perseorangan. Oleh karena itu kita diharuskan terus berusaha melatih diri agar dapat mencapai tingkat-tingkat takwa itu. Sebagaimana kita ketahui, puasa Ramadan yang baru saja kita selesai menunaikannya, kata beliau, justru adalah salah satu dari latihan ruhani dan jasmani yang kita lalui untuk mencapai
sekurang-kurangnya untuk mendekati derajat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan memang tepat sekali bila majelis permusyawaratan rakyat sementara kita telah memutuskan, MPRS berarti tahun 98 waktu itu ya, telah memutuskan dalam salah satu sidangnya bahwa salah satu syarat bagi seorang yang akan memangku jabatan menteri ialah takwanya. Syukurlah, kata beliau. Kemudian beliau bicara terkait tegakkan keadilan atas dasar objektif. Apakah antara lain sifat orang yang bertakwa itu? Firman Ilahi melukiskan sebagai salah satu dari sifat orang yang bertakwa ialah ia mampu mengendalikan dirinya dari hawa dan nafsu dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Dalam menegakkan hukum dia tidak pilih bulu, tidak tergantung kepada senang atau tidak senang, like or dislike dia sendiri terhadap yang bersangkutan. Terang sekali petunjuk Ilahi mengenai takwa dalam menegakkan keadilan. Jadi menegakkan keadilan itu salah satu karakternya adalah salah satu karakter dari ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dulu. Al-Maidah ayat 8, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi manusia yang lurus karena Allah menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencian kamu atas satu golongan menyebabkan kamu bertindak tidak adil. Berlakulah adil, karena yang demikian itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Keadilan bagi beliau, bagi orang bertakwa, berarti menegakkan keadilan atas dasar-dasar yang objektif, bukan atas dasar kepentingan sesuatu golongan atau suatu keluarga. Mari kita dengarkan peringatan Ilahi dalam hal ini. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. An-Nisa 135. Hai orang-orang beriman, jadilah kamu orang-orang yang menegakkan keadilan yang disaksikan Allah walaupun atas diri kamu sendiri dan kedua ibu bapakmu dan kaum kerabatmu. Dengan kata lain, kata beliau, orang yang bertakwa menegakkan keadilan atas nilai-nilai moral yang universal. Orang bertakwa tidak kenal apa yang disebut double moral sebagai ukuran. Moral bermuka dua, moral serba muka yang kesudahannya menjadi moral kosong dan hampa. Bagi seorang yang bertakwa, adil adalah adil. Tidak ibarat kata orang, tidak tiba di mata dipejamkan, tiba di perut dikepiskan. Nah, itu kata beliau. Kemudian beliau bahas hidup berdampingan secara damai. Saudara-saudara, kata beliau, semata-mata perbedaan kepercayaan agama apapun bagi kita umat Islam bukanlah otomatis menjadi halangan untuk bisa hidup berdampingan secara damai. Beliau kutip surah Al-Mumtahanah ayat 8, La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama, dan orang-orang yang tidak mengusir kamu keluar dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berlaku adil. Bunyi firman Ilahi itu jelas, kata beliau. Bukan sekedar untuk hidup berdampingan dengan toleransi yang pasif saja, akan tetapi lebih positif daripada itu untuk berbuat baik dan berlaku adil antara satu sama lain. Kita umat Islam dianjurkan supaya tidak dihalangi oleh perbedaan agama untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap umat manusia tanpa diskriminasi agama dan kepercayaan. Jelas sekali Pak Nasir memberikan pelajaran terkait dengan toleransi antar umat beragama. Bagi kita umat Islam yang menimbulkan batas pemisah dalam pergaulan hidup bermasyarakat, bernegara, dan antar negara bukanlah oleh karena perbedaan keyakinan agama atau perbedaan kulit dan bangsa. Yang menimbulkan batas pemisah ialah sikap permusuhan terhadap Islam dan umat Islam sendiri. Jadi kita dapat poinnya dari beliau bahwa
konflik, pertengkaran, perselisihan antar umat beragama bukan disebabkan oleh perbedaan agama bagi kita umat Islam ya. Bukan perbedaan suku, bahasa, warna kulit, dan lain sebagainya. Kita umat Islam ini sudah diajarkan toleransi dan sudah mengamalkan toleransi itu ratusan tahun lamanya gitu. Jadi kalau umat Islam diminta toleransi, itu dia harus belajar dulu ratusan tahun itu orang yang mengatakan seperti itu. Gitu. Kalau umat Islam tidak toleran di Indonesia ini, saya kira tidak ada umat beragama lain di Indonesia ini. Bayangkan seperti itu. Saking tolerannya umat Islam, betapa nyamannya mereka itu. Saudara-saudara kita penganut agama yang lain. Justru kata beliau, yang menimbulkan batas pemisah, menimbulkan perselisihan, persengketaan, pertengkaran, ialah sikap permusuhan terhadap Islam dan umat Islam sendiri. Jadi bukan dari internal kita. Masalahnya saat ini adalah kita umat Islam yang selalu diminta untuk menghormati HAM, untuk bertoleransi, menghargai demokratisasi dan lain sebagainya. Problem soal toleransi dan HAM bukan dari tubuh umat Islam, tapi dari eksternal umat Islam. Poinnya ini dari Pak Nasir. Islam dengan tegas mengakui kemerdekaan berpikir dan beriktikad. La ikraha fid din. Islam tidak mengizinkan memaksa agama dan kepercayaan. Sekalipun umat Islam itu di suatu masa dan di suatu tempat merupakan mayoritas, mereka dilarang oleh kode etik Islam memaksakan kepercayaan dan keyakinan agama mereka kepada minoritas yang beragama lain dari Islam. Bagi kita, jaminan kebebasan memiliki keyakinan agama bukan lagi harus berasal dari pernyataan hak asasi manusia PBB yang sekarang digembar-gemborkan itu. 14 abad yang lalu umat Islam sudah menyaksikan Piagam Jakarta. Piagam Madinah ya. Piagam Madinah yakni sebagaimana yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW di kota Madinah untuk meletakkan dasar-dasar bagi keragaman hidup antar agama di antara warga-warga negara yang berbeda-beda agama. Kan Piagam Madinah itu disebut-sebut sebagai piagam yang mengatur hubungan hidup bermasyarakat bernegara antar warga negara, antar pemeluk agama di negara tersebut yang pertama kali tertulis di dunia. Itu Piagam Madinah. Piagam Madinah itu adalah satu penjelmaan yang terang dari prinsip kemerdekaan beriktikad dan beragama itu menurut ajaran Islam. Coba kita baca, tinggal googling saja isi Piagam Madinah itu seperti apa. Bagaimana mengatur kehidupan politik, ekonomi, sosial, kehidupan antar pemeluk agama, apa hak dan kewajiban tiap-tiap warga negara apapun agamanya, itu tercantum dalam Piagam Madinah. Mayoritas menurut kita umat Islam bukan untuk menindas minoritas, tapi justru untuk melindungi hak-hak mereka. Coba kita perhatikan sejarah kita umat Islam. Kalau ada tegak pemerintahan Islam di situ, bagaimana terlindunginya, bagaimana nyamannya minoritas di bawah pemerintahan Islam gitu. Nah, seringkali kemudian dipelintir bahwa kalau ada tegak pemerintahan Islam, negara Islam, lalu kemudian warga non-muslim akan jadi warga negara kelas 2. Perhatikan, coba lihat Yahudi. Yahudi itu datang ke Palestina dalam keadaan sangat melarat, sangat tertinggal, sangat terzolimi gitu. Karena mereka terusir dari negara manapun. Memang karena sifatnya sangat rakus, sangat murka, sifatnya licik gitu. Mereka pemerintahan masing-masing negara itu tidak nyaman dengan keberadaan komunitas-komunitas Yahudi. Mereka pasti diusir, terdiaspora kemana-mana. Maka mereka berlindung kepada pemerintah Islam, datang ke Palestina, dilindungi, diberikan kenyamanan, kesejahteraan, dibuka akses ekonomi dan sosialnya. Tapi setelah mereka kuat, justru kemudian mereka menjajah orang yang menolongnya sendiri kan. Ini kan tidak tahu diri. Nah itu hal-hal yang seperti itu banyak terjadi gitu. Kalau kita mau memperhatikan sejarah gitu. Nah gitu. Tapi kan bagi Buya Nasir rahimahullah ta'ala yang kita sepakati bahwa beliau sebagai penggagas Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara Indonesia kita ini dengan sistemnya yang sekarang, dengan perundang-undangan yang sekarang itu masih memungkinkan untuk kita dapat menjalankan agama, menjalankan syariat Islam melalui sistem yang ada sekarang ini gitu kan. Di NKRI ini. Beliau mengutip sabda Rasulullah SAW, barang siapa menzalimi seorang zimmi, sesungguhnya dia memusuhi aku. Itu bagaimana perlindungan terhadap kalangan non-muslim. Ya. Islam menentang tiap-tiap apa yang berupa diktator, termasuk apa yang disebut-sebut orang diktator mayoritas. Nah, kita tidak begitu.
Beliau lalu bahas beberapa peristiwa teladan. Diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi Jabir bin Abdullah, satu ketika ada orang yang mengangkut jenazah melewati kami, maka Rasulullah bangkit dari duduknya dan berdiri tegak. Kami pun berdiri, lalu kami berkata, "Ya Rasulullah, yang lewat itu adalah jenazah seorang Yahudi." Rasulullah menjawab, "Apakah dia bukan manusia? Apabila kamu melihat jenazah lewat, hendaklah kamu berdiri sebagai penghormatan." Jenazah non-muslim lewat, Rasulullah berdiri, menghormati dia sebagai manusia. Pada satu kali seorang Yahudi mendatangi Khalifah Umar mengadukan halnya dalam keadaan sulit. Khalifah Umar membawanya sendiri langsung ke rumahnya dan diberinya apa-apa yang diberikannya. Lalu disuruhnya pergi ke Baitul Mal dengan pesan, "Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wa hada min masakin ahlul kitab." Sesungguhnya zakat itu adalah untuk kaum fakir dan miskin, dan dia ini adalah seorang yang miskin dari ahlul kitab. Lalu yang mendapatkan bagiannya dari Baitul Mal tanpa disyaratkan pula lebih dulu, supaya dia mau meninggalkan agama yang dianutnya dan masuk Islam dan sebagainya. Ini tidak ada dalam Islam itu orang non-muslim lalu kemudian dia melarat, dia miskin, dia fakir, minta bantuan kepada kita, kita bantu, tapi masuk Islam dulu ya. Nggak ada dalam Islam. Berbeda dengan beberapa kalangan gitu yang menyebarkan agama dengan iming-iming harta, iming-iming sembako dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, kita umat Islam dilarang berbuat seperti itu. Khalifah Ali pada suatu waktu kehilangan baju besinya, baju jirahnya, baju perangnya. Selang beberapa waktu kelihatan baju besinya itu ada pada seorang penduduk beragama Nasrani. Dimintanyalah baju besi itu dengan perantaran hakim pengadilan yang bernama Syureh. Di hadapan hakim orang itu berkata, "Mana bukti Amirul Mukminin bahwa baju besi ini memang dia yang punya?" Khalifah Ali berkata, "Aku nggak punya bukti." Lalu kemudian beliau menghadirkan, ya ini Pak Nasir nggak cantumkan. Dalam riwayat lain itu beliau hadirkan putranya Hasan dan Husain. Ini saksi. Hakim menolak saksi keluarga karena khawatir ada. Padahal kita pasti tahu gitu, Ali dan putranya itu pasti jujur gitu, tidak mungkin berbohong. Kata hakim, kesaksian keluarga tidak diterima. Nah, lalu hakim memutuskan baju besi tetap kepunyaan orang Nasrani itu, selama tidak ada yang membuktikan sebaliknya. Maka Khalifah Ali bin Abi Thalib tunduk kepada keputusan hakim. Tidak ada sedikit pun terlintas di hatinya untuk menggunakan kekuasaannya sebagai penguasa untuk mengambil saja barang itu tanpa hukum gitu, atau mempengaruhi hakim untuk menguntungkan dirinya. Nggak ada terlintas dalam pikiran Khalifah Ali bin Abi Thalib. Lalu yang memegang baju besi itu, orang Nasrani itu terharu melihat berlakunya kepastian hukum dalam Islam seperti itu. Saking terharunya sehingga setelah ia berjalan beberapa langkah meninggalkan mahkamah itu, dia kembali sambil berkata, Aku saksikan bahwa inilah dia hukum para nabi. Amirul Mukminin menuntut aku pada hakimnya, namun dengan bebas hakim itu menjatuhkan vonis yang merugikannya. Padahal memang ini adalah baju besi milik Ali bin Abi Thalib. Lalu dikembalikannya kepada Ali baju besi itu, dan kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadah. Dia masuk Islam. Maka Khalifah Ali memberikan baju besinya itu kepada orang itu sebagai hadiah keislamannya. Inilah kemerdekaan hakim terjamin dalam rangka satu sistem pembagian kekuasaan. Trias politika lah namanya kata orang sekarang, kata beliau. Yang berdaulat adalah hukum tanpa kenal diskriminasi. Orang sekarang menamakan ini rule of law. Kita bertanya, kalau pengertian trias politika dan rule of law ini suatu dasar bagi tata cara bernegara yang modern, kita tanya, kenapakah gerangan Islam itu sendiri harus dipinggirkan pula dulu kalau hendak memodernisir negara kita ini? Kan itulah bentuk-bentuk rule of law, trias politika yang sudah dipraktekkan ratusan tahun lamanya oleh kaum muslimin dalam pemerintahan Islam. Nah sekarang kita pakai itu, tapi kemudian kita meminggirkan Islam, kata Pak Nasir. Kenapa bisa begitu? Sementara ini dipraktekkan oleh pemerintahan Islam lama sekali gitu. Nah begitulah pelaksanaan keadilan dan pelaksanaan akhlakul karimah terhadap siapa saja tanpa diskriminasi dalam Islam. Lalu beliau membahas terkait dengan seruan kepada ahli kitab.
Peristiwa-peristiwa ini yang di atas tadi, beberapa ilustrasi dari pelaksanaan tuntunan ilahi yang diberikan kepada junjungan kita Muhammad SAW dan kepada kita sendiri sebagai pengikut beliau, yakni supaya menyampaikan kepada sesama warga negara ahlul kitab. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat 15, "Wa qul amantu bima anzalallahu min kitabin wa umirtu li'adila bainakum. Allahu rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir." Katakanlah, aku beriman kepada apa saja kitab yang Allah telah turunkan dan aku diperintah supaya berlaku adil terhadap saudara. Allah adalah Tuhan kami dan Tuhan saudara-saudara. Bagi kami amalan kami, bagi saudara amalan saudara-saudara. Tidak ada persengketaan agama antara kita. Allah akan menghimpun kita semua dan kepadanya jualah kita akan kembali. Rasulullah dan kita sebagai umatnya, kata beliau, diperintahkan berseru kepada sesama manusia, keluarga Allah yang ahlul kitab. Qul ya ahlul kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Katakanlah, wahai ahlul kitab, marilah kita kembali kepada kalimah yang adil, titik pertemuan yang sama antara kita, yaitu janganlah kita menyembah selain daripada Allah. Dan janganlah kita menyekutukan sesuatu dengannya, dan janganlah sebagian dari kita jadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan-Tuhan selain dari Allah. Dan apabila mereka berpaling, maka katakanlah, saksikanlah bahwa kami sesungguhnya adalah orang Islam. Ishhadu bi anna muslimun. Ali Imran 64. Demikianlah seruan kita dengan tulus dan ikhlas, sekalipun jika saudara-saudara menolak seruan mencari titik pertemuan itu, tidak apa-apa, kata beliau. Kita akan masih dapat hidup berdampingan secara damai. Hanya satu saja permintaan kami, ishhadu bi anna muslimun. Saksikanlah, akuilah bahwa kami ini adalah muslim, yakni orang-orang yang sudah memeluk agama Islam, orang yang sudah mempunyai identitas, yakni Islam. Janganlah identitas kami saudara-saudara ganggu. Janganlah kita mengganggu dalam soal agama ini, agar agama jangan menjadi pokok sengketa yang sesungguhnya tidak perlu dan semestinya begitu. Marilah saling menghormati identitas kita masing-masing, agar kita tetap berteman dan bersahabat baik dalam lingkungan iyalullah, keluarga yang satu ini. Kami umat Islam tidak a priori menganggap musuh terhadap orang-orang yang bukan Islam. Tetapi tegas pula Allah melarang kami bersahabat dengan orang-orang yang mengganggu agama kami, agama Islam. Ini kan kisahnya beliau sampaikan ini karena banyak terjadi kasus-kasus kristenisasi, kasus-kasus pemurtadan. Maka kata beliau, salah satu tantangan dakwah besar selain sekularisme dan nativisasi itu adalah kristenisasi. Lalu diadakan pertemuan yang diinisiasi oleh pemerintah Orde Baru antara pemuka-pemuka agama di negeri ini agar menetapkan dan menyepakati kata bersama. Salah satu poinnya adalah tidak menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Tetapi kalangan Kristiani menolak menandatangani poin ini gitu, konsideran ini, karena mereka mengaku bahwa agama mereka adalah agama misi gitu. Padahal kata Pak Nasir, agama kita juga adalah agama misi, agama dakwah, untuk mendakwahi orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala kepada penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk ketertiban bersama di keberagaman beragama di Indonesia ini, kita harus menyepakati satu hal. Nah, beliau begitu. Kita ajak mereka kepada satu kalimat yang sama, karena seruan seluruh nabi dan rasul kepada pemeluk-pemeluk agama sebelum kita dengan seruan Rasulullah sama, yakni anta'budallaha, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Itu seruannya sama, seruan tauhid. Ini kalimat yang sama yang coba diajak oleh kita kepada kalangan non-muslim, ahlul kitab. Tapi kalau mereka menolak, maka katakan dengan tegas, ishhadu bi anna muslimun. Kami muslim, jangan ganggu-ganggu gitu. Harus saling menghormati gitu. Jangan sebarkan agama kepada kaum muslimin yang sudah jelas punya identitas keagamaan, kata beliau. Malah kami akan dianggap zalim bila berbuat demikian, yakni berbuat a priori atau menganggap musuh bukan muslim gitu. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din
wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu ala ikhrajikum an tawallawhum wa may yatawallahum fa ulaika humul zalimun. Tidak lain melainkan orang-orang yang menyerang kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu keluar dari kampungmu dan membantu pengusir-pengusir untuk mengeluarkan kamu. Allah melarang kamu menjadikan mereka sahabat, dan barang siapa menjadikan mereka sahabat, maka mereka adalah orang-orang yang zolim. Al-Mumtahanah ayat 9. Jadi zolim kita kalau bersahabat dengan musuh-musuh kita sendiri. Bersahabat dengan musuh Islam, bersahabat dengan orang-orang yang membenci dan memerangi Islam. Itu adalah kezaliman dalam Al-Mumtahanah 9. Dengan sepenuh hati kita mengharapkan supaya saudara-saudara kita sewarga yang beragama Masehi, Yahudi, Nasrani, Islam, tidaklah hendaknya mempunyai hasrat. Maksudnya Yahudi, Nasrani, tidaklah hendaknya mempunyai hasrat sebagaimana idam-idaman golongan tertentu dari kaum Yahudi dan Nasrani yang disinyalir dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Al-Baqarah 120. Dan orang-orang Yahudi Nasrani tidak akan suka kepadamu, selamanya tidak akan ridho kecuali bila engkau turut agama mereka. Mudah-mudahan janganlah demikian, kata beliau. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang beragama Nasrani, Yahudi di Indonesia ini, kata beliau, tidak seperti yang disinyalir Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang tadi. Sebab kalau demikian akan putuslah tali persahabatan kita. Akan putus pula tali suka dan duka yang sudah terjalin selama ini antara kita semua. Sama-sama memperjuangkan kemerdekaan bangsa ratusan tahun lamanya barangkali. Jangan-jangan nanti jalan kita bersimpang dua dengan segala akibatnya yang menyedihkan. Yang terakhir, beliau bicara terkait dengan baiklah kita berpahit-pahit. Kadang-kadang antara saudara dan saudara, ada baiknya kita berbicara pahit-pahit dulu. Pahit-pahitan lah. yakni yang demikian tidaklah dapat kami lihatkan saja sambil berpangku tangan. Sebab kalaulah ada suatu harta yang kami cintai lebih dari segala-galanya itu, ialah agama dan keimanan kami. Nah, ini sering dikutip ya kalimat Pak Anas ini. Sebab kalaulah ada suatu harta yang kami cintai lebih dari segala-galanya itu, ialah agama dan keimanan kami. Itulah yang hendak kami wariskan kepada anak cucu dan keturunan kami. Jangan tuan-tuan coba pula memotong tali warisan ini dengan proyek-proyek kristenisasi, proyek-proyek pemurtadan gitu. Kami diwajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga dan melindungi harta ini sampai dia selamat dan aman. Apa yang maksud harta? Yakni agama dan keimanan itu, kata beliau, harta paling berharga. Dan jadilah agama itu karena Allah Subhanahu wa taala sampai dia selamat dan aman. Kalau bisa dengan teman bersama-sama. Kalau tidak seorang diri sebatang kara, nggak apa-apa, yang penting masih punya iman. Memang sudah begitu ajaran agama kami. Sesuai dengan firman Allah yang berbunyi, "Qul innama a'idzukum biwahidah an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkarun." Hanya satu yang kuamanahkan kepada kalian, yakni supaya kamu menegakkan agama Allah berdua-dua atau sendiri-sendiri dengan ikhlas, kemudian berfikirlah. Surah Saba ayat 46. Walau bagaimanapun, kata beliau, pada hari Idul Fitri dan Tahun Baru Masehi ini, dua hari raya yang dirayakan oleh umat Islam dan umat Masehi seluruh dunia serentak bersama-sama, kita panjatkan doa kita ke hadirat Allah dengan penuh ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita dapat juga menjumpai di tanah air kita ini kaum yang dilukiskan dalam firman Allah sebagai kaum yang paling akrab dengan kita umat Islam, yakni la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Kamu pasti jumpai segolongan manusia yang paling akrab cinta persahabatannya dengan orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang berkata sesungguhnya kami ini adalah umat Nasrani. Al-Maidah 82. Dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Makanya demikian ialah lantaran di antara mereka ada pendeta-pendeta dan rahib-rahib, dan lantaran mereka itu tidak bersikap sombong. Al-Maidah 82. Mudah-mudahan yang demikianlah sifatnya, bukan yang bersifat sombong itu. Bukan yang tidak bisa senang duduk bersama, kecuali bila sudah dapat mengkristenkan orang-orang yang menganut Islam. Na'udzubillahi min zalik.
Allahumma wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa kami ini, amin ya rabbal alamin. Itulah pesan Buya Natsir rahimahullah ta'ala, ikhwah sekalian, dalam buku Keragaman Hidup Antar Agama, yang merupakan pidato beliau, ceramah beliau pada khutbah Idul Fitri tahun 1968 di lapangan Proyek Senen, Jakarta. Demikian daras kita, ngaji Natsir kita pagi ini. Mudah-mudahan Allah perkenankan besok kita kembali berjumpa untuk mendaras pula tulisan-tulisan beliau di jam yang sama, mudah-mudahan pukul 5.30 sampai pukul 6 kurang lebih. Dan ikhwah, kawan-kawan sekalian bisa simak ulang kajian ini di channel YouTube Natsir Corner. Sekaligus silahkan bantu di subscribe, di share agar kita mendapatkan amal jariah terkait dengan amalan kesolehan ini insyaallah. Teman-teman juga bisa follow akun Instagram Natsir Corner, juga bisa ikut bersahabat dengan akun Facebooknya Natsir Corner. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.